نعمه تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات وبنصرته تنال الغايات والانتصارات. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عباد الله جماعة صلاة الفجر رحمكم الله. Melanjutkan pembicaraan kita tentang surat Al-Baqarah terkait dengan ayat yang mewajibkan kita berpuasa, yaitu ayat 183 surat Al-Baqarah itu. Kalau kita lanjutkan, maka kita temukan dalam ayat berikutnya Allah berbicara atau memberikan petunjuk kepada kita tentang beberapa hukum yang terkait dengan rukhsah, dengan keringanan berpuasa bagi orang-orang dalam situasi tertentu, yaitu sakit atau dalam keadaan bermusafir. Begitu juga pada ayat selanjutnya juga dibicarakan hal itu. Kemudian ada kondisi tertentu lainnya, yaitu orang-orang yang kepayahan atau sangat kesulitan di dalam menjalankan ibadah ini. Walaupun kalau mereka paksakan mungkin bisa, tetapi mereka harus memikul beban yang lebih dari kesulitan yang normal. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, seperti orang-orang yang sudah sangat tua yang tidak memungkinkan bagi mereka berpuasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk bahwa untuk orang yang seperti itu ada wajiban untuk menunaikan fidyah, fidyatun ta'am miskin. Kemudian pada ayat 185 Allah berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan, di mana dia adalah bulan turunnya Al-Quranul Karim. Di samping masih menegaskan tentang beberapa hukum yang terkait dengan puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan peran dan fungsi Al-Quran, hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Nah, pada pagi ini kita berbicara tentang ayat 186, di mana pada ayat itu yang mengiringi ayat Siyam dan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ada 3 capaian yang hendak dicapai sebenarnya oleh orang yang melakukan siyam. Yang pertama pada ayat 183, la'allakum tattaqun. Kemudian pada ayat 185 apa bunyinya? La'allakum tashkurun. Pada ayat 186 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan la'allahum yarshudun. 3
kedudukan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat tersebut. Yang pertama takwa, yang kedua syukur, dan yang ketiga ar-rusydu. Ar-rusydu. Apa makna ar-rusydu? La'allahum yarsudun. Mudah-mudahan mereka mendapatkan kelurusan kalbu, mendapatkan petunjuk yang senantiasa menuntun mereka dari dalam diri mereka sendiri. Jemaah rahimakumullah. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala terkait dengan orang yang menjalankan ibadah Ramadan. Puasa mengantarkan orang kepada takwa. Mengkaji Al-Quran mengantarkan orang kepada syukur atas anugerah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memanfaatkan waktu yang afdal ini untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan orang kepada ar-rusydu, kepada kecerdasan spiritual, mengantarkan orang kepada kehidupan yang senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi dan keadaan yang dilalui. Jadi 3, yang pertama takwa, yang kedua syukur, yang ketiga adalah ar-rusydu, selalu berada di dalam posisi yang benar dan tepat. Nah, kalau 3 itu bisa diraih, langkah beruntungnya manusia. Ada ketakwaan di dalam dirinya, ada rasa syukur, dan ada tuntunan yang senantiasa mendampingi. Nah, sekarang kita berbicara tentang ar-rusydu. Di dalam terjemahan kita temukan makna ar-rusydu adalah mereka yang senantiasa tertuntun di jalan yang benar. Artinya orang ini senantiasa mawas diri dengan kemaksiatan yang mengintainya setiap saat. Bagaimana mendapatkan kekuatan seperti itu, kemuliaan yang demikian? Adalah dengan banyak mengenali Allah dan bermohon kepadanya. Ad-du'a. Jadi kalau ingin mendapatkan puasa, mendapatkan takwa, salah satu jalannya adalah berpuasa dengan keimanan. Kalau ingin mendapatkan syukur, maka tela'ala Al-Quranul Karim. Jadikan dia sebagai hudan, sebagai bayyinat, sebagai furqan. Dan kalau ingin mendapatkan kehidupan yang terkawal, yang terjaga dari segala penyimpangan, senantiasa dituntun di dalam jalan yang benar, maka perbanyaklah mengenali Allah dan mohon kepadanya, karena ialah yang maha memberikan hidayah di dalam kehidupan.